Halo, selamat malam. Kembali lagi dengan saya Joro Joni Rombe. Apa kabar kawan-kawan? Mudah-mudahan sehat selalu dan diberi kelancaran setiap urusannya. Ya benar, kalau mau menjadi seorang pemimpin atau politikus sulung, jangan sensitifan, jangan baperan. Disenggol sedikit sudah gerah, sudah marah-marah. Nampak kali kalau seseorang itu lempar batu sembunyi tangan. Artinya apa? Berbuat tapi tidak mau mengakui, berbuat tapi tidak mau gentleman mengakui sebagai pelaku. Jadi ada istilah itu, maling teriak maling. Begitu ketahuan mau ditangkap, bilang bukan. Jadi memang susah. Yang namanya manusia itu kalau sudah dikasih kesempatan, sudah dikasih jabatan, akan bertingkah seolah-olah dia dibutuhkan sekali, padahal dia yang minta-minta. Begitu bapaknya disenggol, partainya disenggol sedikit, sudah kalang kabut, sudah ngamuk-ngamuk, konversi sana sini dengan dalil, dengan alasan A, B, C, D dan lain sebagainya. Kalau merasa tidak melakukan seperti apa yang dilontarkan oleh Pak SBY, lihat dong, tegur dong anggota anak buah yang seenak kudelnya aja melemparkan statement, menyinggung, mendiskreditkan orang, terutama mantan Presiden RI ke-7 Pak Joko Widodo. Tapi diam-diam saja ketika ada feedback, sudah mulai gelisah, sudah mulai pasang ancang-ancang bahwa kami terzolimi, kami difitnah, merusak nama baik kami, baru disenggol itu. Apalagi diobok-obok seperti Pak Jokowi. Aduh, bagaimana sikap dan tingkah lakunya? Mungkin sudah mencak-mencak sana sini. Oke, baiklah, kita saksikan video berikutnya. Supaya ada hal baru lagi. Apalagi si Rismon itu nothing gitu, orang-orang nothing bagi Pak Jokowi gitu kan. Cuma Pak Jokowi yang Pak Jokowi lawan ini bukan mereka, adalah orang besar yang dibilang Pak Jokowi itu. Pada seluruh kader Demokrat untuk tetap membela pemimpin kita yang dizalimi, yang dipitnah ini, karena memang betul-betul tidak dilakukan oleh Pak SBY. Kita tahu selama ini Pak SBY selalu mengajarkan kita politik yang putih, yang bersih, yang tidak pernah menyerang orang, tidak pernah membuat fitnah. Tapi kalau kita dizalimi dan dipitnah, kita harus melawan. Demikian. Jangan juga akhirnya bilang, wah kami terzolimi misalnya. Misalnya Pak SBY bilang kami terzolimi. Ya harusnya supaya nggak terzolimi, itu anak buahnya suruh diem. Megawati jangan bilang terzolimi misalnya. Kalau sampai akhirnya masyarakat mengarahkan, wah ini ada di belakang Megawati nih, Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalau memang nggak benar, suruh diem tuh anak buahnya. Kalian diem.
Gara-gara kalian ini saya kena nih, partai kena nih. Betul. Ada juga saya tahu yang bisa beli itu sertifikasi. Mungkin ada yang palsu lagi. Palsu. Ya kalau itu sih ijazah aja palsu ya, apalagi sertifikasi. Teman saya, Pak Menteri, Hakim MK, dituduh ijazah palsu. Iya, sahabat baik saya Pak Arsul Sani. Tapi hebatnya dia tampil di depan tunjuk itu ijazahnya yang asli. Nggak kayak yang lain. Pak SBY juga gitu, atau AHY bilang sama anak buahnya, diam kalian, jangan ikut-ikutan beginian, serahkan pada hukum saja, serahkan pengadilan aja, jangan ikut-ikut kompor, gara-gara kalian saya yang kena nih, partai yang kena nih, harusnya begitu. Ya jangan misalnya membiarkan anak buahnya ngomong, mengompori, tapi satu sisi kami terzolimi, ya itu nggak fair juga gitu kan. Kami tidak terlibat. Kami tidak terlibat, tapi anak buahnya yang pada ngomong gitu. Ya. Ada juga saya tahu yang bisa beli itu sertifikasi. Mungkin ada yang palsu lagi. Palsu. Ya kalau itu sih ijazah aja palsu ya, apalagi sertifikasi. Teman saya, Pak Menteri, Hakim MK, dituduh ijazah palsu. Iya, sahabat baik saya Pak Arsul Sani. Tapi hebatnya dia tampil di depan tunjuk itu ijazahnya yang asli. Nggak kayak yang lain. Kalau Pak Jokowi bilang ada operasi politik tuh bukan isapan jempol semata ya Om. Oh ya iyalah. Jadi mereka nggak peduli Roy Suryo mau dipenjara apa tidak dipenjara. Isu ini bakal dibawa orang-orang politik, orang yang di belakang mereka. Bahkan mereka berharap Roy Suryo dan kawan-kawan masuk penjara. Selesai part mereka. Supaya ada hal baru lagi. Apalagi si Tiva Rismond itu nothing gitu, orang-orang nothing bagi Pak Jokowi gitu kan. Cuma Pak Jokowi lawan ini bukan mereka, adalah orang besar yang dibilang Pak Jokowi itu. Harusnya para raja-rajanya harusnya perang juga. Kalau rajanya turun, Pak Jokowi turun. Serpihan-serpihan kayak Roy Suryo dan kawan-kawan ngapain? Jadi udah dipancing ke nama Pak Jokowi. Ya ada iya. orang besar nih. Ya orang besarnya nggak berani turun. Nggak turun, masih malu-malu kali Om. Pengecut. Pak SBY sekarang ini day to day politiknya itu sudah banyak di melukis, kemudian juga seni-seni lainnya, kemudian persiapan poli, berkunjung ke daerah, banyak di Pacitan, kemudian hari-hari politik di partai kan sudah banyak dipimpin oleh Pak Mas AHY. Jadi tolong dihentikan agar fitnah-fitnah tidak meluas ya. Kalau juga tidak dihentikan, ada kemungkinan PSB akan mengambil langkah hukum agar dengan pertama memberikan somasi kepada orang-orang yang sudah membuat fitnah tersebut dan terbuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum. Jadi karena ini masalah keadilan karena Pak SBY tidak merasa melakukan itu tapi difitnah. Saya kira itu demikian. Baru kena sentil, SBY kepanasan akan ambil langkah hukum untuk penyebar fitnah kepada dirinya. Pertanyaannya, bagaimana dengan Jokowi yang puluhan tahun difitnah? Momen yang menggelitik ini disambar oleh Teddy Gusnaidi, Wakil Ketua Partai Garuda. Kalau merasa terzolimi, suruh diam anak buahnya. Jadi, serahkan saja ke pengadilan, jangan ikut-ikut kompor. Gara-gara kalian saya yang kena, partai yang kena. Harusnya begitu. Saya kira video ini pantas Anda tonton dan jangan lupa kirimkan opini Anda dalam kolom komentar. Langsung saja kita lihat videonya. Bang Ray malah terang-terangan setelah Faisal Assegaf ya Om. Ya. Bang Ray Rangkuti itu terang-terangan mengatakan ini persaingan antara keluarga Jokowi dengan SBY. Ya. Gitu. Karena sama-sama punya anak gitu. Ya. AHY ada juga di kabinet walaupun bukan wapres seperti Gibran, tapi persaingan ke sana ada. Kalau Om menangkap itu juga gak di balik isu ijazah Jokowi ini? Ya sebenarnya gini, boleh saja, sangat boleh, ya.
sangat boleh kita bicara politik ya. Makanya saya bilang ke Bang Ray kemarin, saya pikir sangat boleh apa yang dinyatakan Pak Bang Ray Rangkuti. Bukan sangat bisa ya, sangat boleh. Kenapa? Karena gini, kepentingan ke depan adalah tidak bisa dipungkiri Gibran itu terikat juga dengan Pak Jokowi. Keberadaan Gibran itu tidak bisa terlepas dilepaskan dari Pak Jokowi lah. itu sudah harus kita akui semua. Ya, Megawati itu kalau tanpa nama Soekarno nggak ada apa-apa juga, betul. ya. Bahkan dari dulu sampai hari detik ini Megawati jualannya Soekarno. AHY itu bukan siapa-siapa kalau tanpa SBY. Itu harus diakui. Itu fakta ya. Itu fakta. Dan salah? Enggak. Itu nggak salah. Ya. Karena Megawati tidak pernah minta dilahirkan dari Soekarno. Keluarga Soekarno. AHY tidak pernah minta dilahirkan dari keluarga SBY. Begitu Mas juga Gibran nggak pernah minta. Dan mereka ya memanfaatkan hal ini untuk kepentingan politik. Nggak ada masalah. Boleh-boleh saja. Dan tidak haram. Tidak melanggar hukum. Makanya tidak haram juga. Ini cara konteks kita bicara strategi ya. Ya. Tidak haram, ya, misalnya Megawati memanfaatkan kasus Roy Suryo, ya, memanfaatkan untuk kepentingan Puan misalnya, nggak haram. Kenapa? Untuk menjatuhkan Mas Gibran. Ini secara politik nggak haram. AHY, Pak SBY menggunakan kasusnya Roy untuk melemahkan si Mas Gibran. Ya. Agar supaya AHY namanya naik, nggak haram di politik. Karena memang tujuannya memperebutkan kekuasaan, memperebutkan pengaruh. Yang menjadi pertanyaan adalah, ya udah terang-terangan aja. Ya. Kenapa sih kita harus berpolitik, namanya politik terus harus menjaga kesantunan gitu, seolah-olah gitu ya. Ya. Santun tetap jalan. Tidak boleh juga berpolitik dengan cara-cara yang kotor, ya. Artinya secara kotor adalah memfitnah, memframing dan segala macam. Tapi memanfaatkan untuk melemahkan Gibran itu boleh-boleh aja. Ya, di politik ya begitu. Boleh. Jadi, nah yang kurang kalau benar tokoh-tokoh itu memanfaatkan, kalau benar harusnya ngomong apa adanya. Bukan berarti mengakui kami di belakang Roy Suryo, enggak. Lawan aja, hantam aja. Ya. Gibran hantam aja. Bu Megawati hantam aja Gibran. Puan hantam aja Gibran. AHY, Pak SBY hantam aja Gibran. Nggak apa-apa. Nah kalau sekarang ini. Dan itu lebih fair lebih ketimbang nyusup-nyusup dari belakang gitu. Itu fair. Itu kalau kan saya bilang. Ya. Kalau memang tidak, misalnya, jangan juga akhirnya bilang, wah kami terzolimi misalnya. Misalnya Pak SBY bilang kami terzolimi. Ya harusnya supaya nggak terzolimi itu anak buahnya suruh diem. Megawati jangan bilang terzolimi misalnya. Kalau sampai akhirnya masyarakat mengarahkan, wah ini ada di belakang Megawati nih, Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalau memang nggak benar suruh diem tuh anak buahnya. Kalian diem. Gara-gara kalian ini saya kena nih, partai kena nih. Betul. Pak SBY juga gitu. Atau AHY bilang sama anak buahnya, diem kalian. Jangan ikut-ikutan beginian. Serahkan pada hukum saja, serahkan pengadilan aja. Jangan ikut-ikut kompor. Gara-gara kalian saya yang kena nih. Partai yang kena nih. Harusnya begitu. Ya. Ya jangan misalnya membiarkan anak buahnya ngomong, mengompori, tapi satu sisi kami terzolimi. Ya, itu nggak fair juga gitu kan. Kami tidak terlibat. Kami tidak terlibat, tapi anak buahnya yang pada ngomong gitu. Ya. Ya gitu. Makanya mendingan kalau memang walaupun ya mereka tidak terlibat, tapi mau memanfaatkan, Sah-sah saja. sah-sah saja. Mau memanfaatkan, melemahkan Mas Gibran, sah. Boleh. Jadi kalau saya bilang hantam sekalian Mas Gibran. Ya. Jangan malu-malu gitu. Walaupun mereka misalnya bukan dalangnya di Roy Suryo dan kawan-kawan. Bukan ya. Tapi mereka bilang, wah ini mantap nih. Bisa kami pergunakan untuk melemahkan Mas Gibran. Ya sudah. Jangan tanggung, hantam. Itu baru laki-laki. Gitu. Jangan pura-pura. Tapi warawiri di belakang. Warawiri di belakang ngapain? Nah itu menurut saya lebih baik begitu. Karena faktanya yang namanya incumbent itu pasti Jadi ini. pasti sesuatu yang
bisa dikatakan ke depan lebih tinggi potensi, Lebih seksi ya. lebih seksi, bisa kemungkinan menang ada. Iya. Ya, Mas Gibran sudah pernah di wali kota, hasilnya juga di wali kota gak jelek-jelek ya, Ya. good, bagus gitu kan. Beliau jadi wakil presiden, itu diminta oleh Pak Prabowo ya. Terus apalagi? Artinya yang namanya Gibran Raka Buming Raka ini bersinar saat ini nih. Dan dia ada wakil presiden kita. Betul. Ya. Secara hitungan politik tentu membahayakan bagi calon-calon ke depan. Makanya kalau mau main sekalian. Kalau enggak ya udah jangan. Kembangkan diri kalian gitu. Bikin prestasi sendiri sehingga prestasi kalian bisa melampaui Mas Gibran. Tapi kalau kalian tidak punya kemampuan untuk berprestasi, mau hantam sekalian gitu. Ada juga saya tahu yang bisa beli itu sertifikasi. Mungkin ada yang palsu lagi. Palsu. Ya kalau itu sih ijazah aja palsu ya, apalagi sertifikasi. Teman saya, Pak Menteri, Hakim MK, dituduh ijazah palsu. Iya, sahabat baik saya Pak Arsul Sani. Tapi hebatnya dia tampil di depan tunjuk itu ijazahnya yang asli. Nggak kayak yang lain. Tensinya nggak turun-turun. Jadi kalau bicara kasus Roy Suryo dan kawan-kawan ini kenapa tidak ada habisnya? Karena dari pihak Roy Suryo dan kawan-kawan, semua keinginan mereka sudah dipenuhi, itu selalu ada tambahan keinginan lain lagi. Ya. Jadi ini nggak pernah selesai karena selalu ada hal baru yang mereka ciptakan agar supaya hal ini tidak selesai. Iya. Ya. Karena kalau kita bicara secara logika, termasuk logika hukum, kalau untuk menyelesaikan masalah, maka serahkan pada hukum kan. Iya. Kalau Roy Suryo dan kawan-kawan memang tujuannya untuk mencari kebenaran di negara ini, ya, maka satu-satunya jalan di negara ini ya adalah melalui proses hukum. Betul. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa tidak melalui proses hukum, tapi malah terus membicarakan di luar dari proses hukum. Akhirnya pihak Pak Jokowi mencoba untuk mengikuti keinginan dari Roy Suryo dan kawan-kawan agar supaya bisa Roy Suryo dan kawan-kawan berhenti dan menyerahkan pada proses hukum. Nah, ini yang sudah dipenuhi semua. Semua dari awal keinginannya minta ini, minta itu, ini dan itu, termasuk yang terakhir adalah memperlihatkan ijazah, itu sudah gitu. Jadi yang dilakukan oleh kubu Pak Jokowi adalah memenuhi keinginan dari pihak Roy Suryo dan kawan-kawan agar supaya perdebatan di luar dari pengadilan itu berhenti dan agar supaya kasus ini masuk pada ranah pengadilan, masuk pada ranah hukum sehingga ada kepastian hukumnya. Nah, inilah yang sudah diikuti semuanya dan tapi ternyata ada lagi hal baru. Ini yang ternyata bagi publik bisa membaca lah ya. Ada positifnya juga bahwa akhirnya beberapa orang yang tadinya ragu akhirnya mulai mengerti bahwa ternyata yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan bukan mencari keadilan, bukan mencari kebenaran, ya, tapi membuat pembenaran dan tidak ingin ada keadilan di kasus ini. Itu sih.